Kali ini saya akan membahas tentang materi menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Materi ini saya tujukan untuk siswa SMP kelas 7. Sejak kecil, kalian selalu bersentuhan dengan aktivitas menggambar. Namun tanpa disadari, banyak sekali ilmu pengetahuan tentang cara menggambar, baik secara teknik, kemudian tema, tentang alat dan bahan yang kita gunakan, dan juga lainnya. Simak video ini dengan cermat, dan tolong jangan skip atau melewatkan setiap videonya, karena ilmu itu mahal. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun kompetensi dasar yang dapat kita peroleh pada bahasan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anakku sekalian diharapkan dapat memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Sedangkan yang kedua, diharapkan kalian dapat menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai macam teknik dan memberikan hasil yang baik. Namun sebelumnya, kalian harus mengetahui peta konsep seperti apa yang akan kita dapatkan dari penjelasan video berikut ini. Yang pertama adalah pengertian menggambar. Kemudian yang kedua, objek apa saja yang digunakan untuk menggambar. Yang ketiga, tentang komposisi menggambar. Yang keempat, teknik menggambar serta alat dan bahan yang digunakan saat menggambar. Mari kita mulai dengan pengertian menggambar. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik melalui goresan tangan yang dituangkan dalam media 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Mengapa saya katakan aktivitas mental? Karena di dalamnya, dalam proses menggambar diperlukan juga berimajinasi ataupun berangan-angan. Sedangkan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menggambar dapat diartikan meniru atau tiruan barang berupa orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang dibuat dengan proses coretan alat gambar seperti pensil dan lainnya pada kertas dan media lainnya pula. Sedangkan menurut tokoh lukis Affandi, menggambar merupakan perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan perasaan dan pikiran yang diinginkan seseorang. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Lalu bagaimana menurut kalian? Kalian dapat mengartikan pengertian dari menggambar sesuai bahasa kalian. Silakan ketik komentar pada video ini. Sekarang kita masuk pada materi objek menggambar. Yang pertama ada objek flora. Objek adalah kata lain dari benda yang akan kalian gambar. Flora diartikan sebagai tumbuhan memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Kalian dapat menggambar dari bagian-bagian flora. Contoh, kalian dapat menggambar bentuk daun, bunga, ataupun buahnya. Bagian flora seperti daun bunga
dan buah dapat juga digambar terpisah atau juga dapat digabung menjadi satu rangkaian. Objek yang kedua adalah fauna. Fauna adalah hewan, memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi, kambing, dan lain-lainnya. Kemudian berkaki 2 seperti ayam, bebek, dan yang lainnya. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Silakan anak-anak amati, kemudian tirukan bagaimana bentuk-bentuk dari hewan tersebut. Lalu kembangkan dan gambarlah sesuai dengan kemampuan kalian. Objek yang ketiga adalah objek alam benda. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Contoh, jika buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan yang lainnya. Sedangkan alam benda yang terdapat di alam dapat berupa batu, batang kayu, air, awan, gunung, dan yang lainnya. Tidak kalah pentingnya kita harus mempelajari tentang komposisi. Komposisi dapat diartikan suatu penempatan atau penyusunan benda yang akan digambar. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi ini menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama persis atau mirip dengan objek yang di bagian kiri, baik secara bentuk maupun warnanya. Komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi ini menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak selalu sama dengan objek yang berada di sebelah kirinya. Saya berikan contoh pada gambar untuk komposisi simetris dan asimetris. Kedua komposisi ini meskipun berbeda, namun masih menunjukkan sebuah keseimbangan. Contoh gambar pada layar, baik simetris maupun asimetris, memang terlihat berbeda satu sama lain, baik secara bentuk. Dapat saya contohkan dengan kursor yang berada di layar, namun masih memberikan sebuah keindahan atau estetika. Lanjut pada materi yang penting sekali, yaitu teknik menggambar. Terdapat beberapa contoh teknik yang akan saya munculkan. Yang pertama adalah teknik arsir searah atau sejajar dan teknik arsir silang. Kedua contoh gambar di atas merupakan teknik yang menggunakan teknik arsir. Teknik ini juga bermanfaat untuk menentukan gelap terang sebuah objek benda. Yang kedua adalah teknik pointillis. Kalian coba lihat pada gambar. Teknik ini menggunakan dot atau point atau titik-titik untuk menegaskan gelap terang dari sebuah objek gambar. Yang ketiga adalah teknik dusel atau gosok. Untuk memberikan kesan gelap terang dan bentuk dari objek gambar, maka kalian dapat menggunakan teknik gosok ini. Dalam menggosoknya, kalian bisa menggunakan jari kalian atau alat bantu lain seperti kertas ataupun tisu untuk memberikan kesan gelap terang tersebut. Kemudian ada pula yang disebut dengan teknik akuarel. Teknik ini dapat dilakukan dengan memberikan sapuan tipis-tipis. Biasanya komposisi air dan cat lebih banyak komposisi airnya, sehingga terlihat lebih transparan.
Teknik selanjutnya adalah teknik plakat. Berbeda dengan akuarel, teknik ini mengutamakan kepekatan warna untuk dapat menghasilkan warna gambar yang hidup pada objek gambar. Materi selanjutnya adalah tentang alat dan media gambar. Banyak anak-anak yang masih bingung membedakan alat dan media gambar, bahkan cenderung menyamakan alat sama seperti media gambar. Ternyata media dan alat gambar sangat berbeda. Mari kita lanjutkan pada penjelasan berikut ini. Alat gambar adalah suatu benda yang digunakan untuk membuat gambar. Contoh, pensil, pensil warna, krayon, ballpoint, penghapus, dan masih banyak lagi alat gambar yang dapat kita temukan. Lalu bedanya apa? Jika media gambar, media adalah tempat atau wadah untuk mengapresiasikan gambar yang ada pada pikiran kita. Contoh medianya apa? Ada kertas, kertas warna, kanvas, triplek, dan yang lain sebagainya. Banyak yang dapat kalian temukan media-media lain di sekitar kalian. Contohnya seperti tembok, kemudian banyak lagi yang lainnya. Untuk itu anak-anak, ikuti terus video-video dari saya supaya mendapatkan pengetahuan lebih tentang seni rupa. Kita akan berlatih menggambar pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.